Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benediktus Laksminto Adimawantu dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A dengan NIM K15210015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti cara atau siasat. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional. Strategi Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional sesuai dengan bahkan paradigma ketatanegaraan Indonesia Republik Indonesia. Maka ketahanan nasional atau TANAS merupakan salah satu dari konsepsi politik negara Indonesia. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran keadaan yang seharusnya dipenuhi sehingga mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kedua, ketahanan nasional sebagai metode. Ketahanan nasional sebagai pendekatan strategi atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan negara. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, gatra dalam ketahanan nasional. Unsur elemen atau faktor mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Beberapa teori tentang unsur kekuatan nasional sebagai berikut. 1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Margetau. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor tetap atau stable factors, terdiri dari geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor berubah, dinamo faktor, terdiri dari kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Yang kedua, unsur kekuatan nasional model Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, Trigatra, aspek alamiah atau tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Yang kedua, Pancagatra, aspek sosial atau intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penjelasan tiap gatra dalam ketahanan nasional. 1. Gatra penduduk. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi A. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua, aspek kuantitas mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Yang kedua, gatra wilayah. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi 1. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang B. Luas wilayah negara adalah negara dengan wilayah yang luas dan ada negara dengan wilayah yang sempit. Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah negara habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Yang ketiga, gatra di bidang ideologi. Ideologi bagi suatu bangsa memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tujuan atau alta-alta kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu
menjadi alta-alta yang hendak dituju secara bersama. Yang B, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikan bersatu. C. 4 model konsep ketahanan nasional. 1. Ketahanan Astagatra. Perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di bumi ini dengan memanfaatkan kekayaan alam menggunakan kemampuan manusia. Yang kedua, model Morgenthau bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam analisis Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional yang dibina dengan negara lain. Artinya perjuangan untuk mendapat power position dalam satu kawasan dianggap penting. Ketiga, model Alfred Thayer Mahan. Kekuatan nasional suatu bangsa ditandai dengan terpenuhinya unsur sebagai berikut. 1. Letak geografis. 2. Bentuk bumi. 3. Luas wilayah. 4. Jumlah penduduk. 5. Watak nasional atau bangsa. 6. Sifat pemerintahan. Yang keempat, model Klein. Model ini menitik beratkan persepsi negara luar terhadap suatu kondisi negara lain. Negara akan menjadi kekuatan besar jika memiliki potensi geografis besar atau wilayah besar dan memiliki sumber daya yang besar. Pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat penting bagi suatu negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan regional. Ketahanan regional muncul sebagai suatu kebutuhan bagi negara-negara dalam kawasan yang sama, kedekatan geografisnya, dan saling tergantung. Ketahanan regional adalah ikatan kepercayaan atau mutual trust dan semangat kebersamaan atau collectivity spirit sekawan atau regional yang menjadi sinergi kekuatan dan koordinasi dalam menghadapi tantangan yang dirasakan bersama. Keterkaitan ketahanan nasional dan ketahanan regional. Kepentingan nasional negara harus ditopang kebersamaan regional. Artinya dalam pembangunan nasional diperlukan dukungan keamanan kawasan. Keterkaitan keamanan nasional dengan kebersamaan regional menciptakan perkembangan baru dalam kerjasama seperti kerjasama bilateral, subregional, dan regional. Pembelaan negara terhadap hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Makna bela negara. Membela negara merupakan kewajiban sebagai negara. Membela negara bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara Indonesia. Dari pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan warga negara dibedakan menjadi dua, fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan 1. Menjadi tentara nasional Indonesia. 2. Pelatihan dasar kemiliteran atau melalui program RATE atau rakyat terlatih. Bela negara secara non-fisik. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan sepanjang segala situasi, misalnya dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata atau bukan retorika. 3. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Pembekaan mental spiritual di kalangan masyarakat dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Identifikasi ancaman
terhadap bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1983 digunakan istilah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 digunakan satu istilah yaitu ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman. Ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu militer dan non-militer. Yang militer ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang non-militer ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, dapat berdimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Bentuk-bentuk ancaman militer. 1. Agresi. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi biasa dilakukan dalam bentuk dan cara-cara sebagai berikut. 1. Invasi merupakan serangan kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. 2. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang digunakan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Ketiga, blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara negara Republik Indonesia dengan angkatan bersenjata negara lain. Keempat, serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara TNI. Yang kelima, unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang ditindakan atau keberadaan bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian. Keenam, tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap wilayah NKRI. Ketujuh, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk menyerang NKRI. Itu bentuk ancaman militer. Yang pertama, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain baik menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. 3. Spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Yang keempat, sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Yang keempat, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang berskala tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Yang keenam, perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. Yang pertama, ideologi. Ancaman berdimensi ideologi contohnya gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan masyarakat. Yang kedua, politik. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman yang dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya, intimidasi, provokasi, dan blokade. Dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Contohnya, separatisme. Yang ketiga, ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Yang kedua, eksternal, berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat
dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Yang keempat, sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya dibedakan menjadi dua. Ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan melekat, berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi, dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai Indonesia. Yang kelima, teknologi informasi. Ancaman berdimensi teknologi informasi adalah muncul kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia yang menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju bisa saja menjadi ancaman bagi Indonesia. Contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Geneva yang terjadi pada tahun 1958. Padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan atas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini, juga termasuk Selat Malaka tentunya. Ini menjadi sebuah perseteruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun pada tahun 1970, pada bulan Februari hingga bulan Maret, diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas-batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Solusi dari kasus: 1. Menindaklanjuti kasus sengketa dengan melaporkan masalah ke pengadilan internasional. Yang kedua, menjalin komunikasi intens dengan pihak Malaysia agar menanggapi nota protes yang diajukan Indonesia. Yang ketiga, memperjelas batas wilayah Indonesia dengan negara lain, menggalakkan patroli keamanan di sekitar wilayah perbatasan Indonesia. Sekian, terima kasih.